saat ini saya bersama dengan Coach Aif Rinaldo, pelatih kepala dari NSA Jakarta. Coach Inal, gimana kabarnya, Coach? Baik, baik. Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah sehat. Bung Ridwan gimana? Ya, Sehat? Alhamdulillah. alhamdulillah juga sehat ya. Bertahan untuk tetap sehat, Coach, di mana pandemi ini. Iya, ya. Oke, Itu yang paling penting, Bung. ya. Coach Inal, ini kan IBL Yap, baru saja memberikan informasi nih bahwa sudah ada rencana untuk melaksanakan IBL 2021 ya. Rencananya nanti di ya. pertengahan Januari IBL Mhm, 2021 akan dimulai dan yap, ada juga beberapa catatan adalah musimnya juga singkat dalam artian bahwa hanya ada sekitar 4 atau 5 seri, saya kurang jelas itu. Dan kemudian tiap seri juga mungkin sedikit diperpanjang waktunya. banyak. Hanya 3 hari lagi, tapi Ya, ada mungkin sampai 5-6 hari gitu. Mengingat bahwa ya, jumlah ya. pesertanya bukan hanya 9 lagi, tapi udah 12 gini ya, dengan adanya 2 tim baru dan juga timnas elit muda ini. Tapi mungkin secara global, Ya, secara general dulu, bagaimana pandangan Coach Inal terhadap rencana IBL 2021 ini? ya. Pandangan saya terhadap apa rencana IBL ya untuk musim kompetisi 2021 di bulan pertengahan Januari ya rencana ya. Ya, Ya, ya. Ya sebenarnya ini apa ya? Apa namanya, karena mungkin menurut saya, kita ter 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 harus dilakukan karena ada, bulan puasa yang maju kan pasti kan, ya, targetnya adalah selesai sebelum, Hari Raya Idul Fitri lah, hmm, gitu. Nah itu makanya, IBL, memutuskan untuk mengadakan, liga di pertengahan Januari gitu, dan ini kan pasti terbentur dengan persiapan para tim ya, ya, para tim lalu, yang, namanya, yang tanpa ini ya, kalau nggak salah tanpa pemain asing ya, tanpa pemain asing juga, ya benar. ya rencana ya, tanpa pemain asing, jadi, semua lokal. Nah itu kan jadi semua tim pasti, bersiap ya, mempersiapkan diri gitu, dan kalau kami sih NSA, karena kemarin sebelum diberhentikan oleh dibatalkan ya, liga Ya, dibatalkan, kita masih tetap berlatih gitu, karena untuk menjaga kondisi para pemain gitu, hmm, sampai kira-kira, akhir Oktober gitu, kita baru berikan libur gitu, mulai lagi di awal November kemarin, hmm. awal November ini gitu. Jadi ya persiapan pun mungkin, tidak terlalu rumit. Yang paling, berpengaruh adalah nantinya kan ada beberapa pemain yang habis masa kontrak ya Ya. kan, lalu ada, para tim kontestan IBL juga pada mengadakan pembaharuan di timnya masing-masing gitu kan. Nah itu yang mungkin agak nanti ada adjustment lagi, pemain-pemain baru yang masuk, pemain yang lama yang keluar, yang itu aja persiapannya kali. Oke. Secara global sih itu, Bung. Oke, menarik sekali. Ini tadi memang pertanyaan yang akan saya siapkan untuk berikutnya untuk Coach Inal ya. Bagaimana Coach Inal menanggapi dinamika ya, Hmm, perpindahan pemain, free hmm. agency, transfer pemain dan Hmm. lain-lain. Bagaimana menyikapi Hmm. ini terutama dalam hubungannya dengan roster yang ada di NSA saat ini? Iya, kami kan sekarang IBL udah secara terbuka ya memberikan list pemain yang sudah habis masa kontrak gitu kan, di 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, Ya, mungkin ya, kalau nggak salah ya Bung Ridwan ya. ya, Jadi, ada terbitkan. lebih transparansi lagi gitu kan, lebih Hmm, transparan. Jadi ada yang negosiasi masih tahap negosiasi, ada yang sudah habis gitu kan, expired lah istilahnya kalau di itu. Lalu ya kalau udah habis berarti ya si pemain bebas menentukan bahwa dia, akan pindah atau akan stay di tim kan, seperti itu gitu. Pasti ada perubahan. Nah, di NSA pun ada kalau nggak salah ada 3 pemain ya. 2 masih negosiasi dan satu, sudah, expired ya. Jadi, hmm. Dari nanti mohon maaf Coach Inal, tapi dari NSA hmm, sendiri siapa siapa hmm. yang masih melanjutkan membela NSA, siapa yang tidak membela lagi, atau siapa pemain baru yang direkrut oleh NSA untuk IBL 2021 ini? Ini kalau untuk 2021 ya pasti kita,
apa, mencari karena gini ya, komposisi NSA kan yang, season kemarin dengan pemain asing, kita terisikanlah apa, ini di posisi big man kan. Nah, Ya. jadi kita, untuk, apa, di 2021 adalah mengincar memang posisi big man lah. Posisi big, karena tidak adanya Mike dan Jordan Madrid kan sangat berpengaruh. Hmm. Maksudnya, posisi big man kita yang 5 murni itu, eee, tidak ada gitu kan. Rian sudah, memutuskan untuk, pensiun, Ya. Rian Febrian, jadi hanya dia gitu di NSA. Nah yang seperti di list yang diberikan oleh IBL yang 2 itu ada Rizky Pranata yang masih negosiasi ya, Hmm. sama Nor El Islami dan Lutfi ya, Hmm. gitu, Lutfi Koswara. Oke. Nah, yang Lutfi Koswara yang sudah habis, masa kontraknya itu. Oke. Eh, ada. Dan ya, apa, saya kemarin sih masih tetap berlatih tiga-tiganya gitu, masih tetap Oke. berlatih. Mungkin, dalam minggu-minggu inilah keputusannya bagaimana gitu untuk apa, stay atau tidaknya mereka. Khusus untuk posisi big man ya, posisi 4 atau 5 itu Ya. apakah ada NSA terutama dari sisi, Coach Inal sendiri sudah ada target yang akan Hmm. coba untuk direkrut untuk memperkuat NSA di IBL 2021? Ya kalau, eee, karena begini Bung, posisi 5 murni juga sedikit ya, sangat Ya. sedikit di liga saat ini gitu. Apa, eee, yang ada juga masih semua masih dalam kontrak Bung, cuman hanya Tri Hartarto ya saya kemarin yang saya lihat di list itu yang dia ini. Tapi, Tri Hartarto sudah memutuskan untuk dia bermain untuk buat, Bali United kalau nggak salah ya, Hmm. gitu, Hmm. kalau nggak salah. Jadi, kita masih tetap mencari itu atau nanti pada waktunya kita akan trade atau bagaimana itu kan masih Ya. dalam apa ya, bukan penjajakan, di dalam kalkulasi lah perhitungan kita. Karena yang saya lihat, ada sebenarnya apa, big man yang paling banyak itu ada di Prawira ya, ada Firman, ada Dia Ulhak, Hmm. lalu di, tim lain, maksudnya posisi 5 menit, lalu ada Adi retired ya. Hmm. Hmm. Terus mungkin itu, ada Chris di Satria Muda. Jadi selain itu mungkin tidak ada posisi 5 murni sangat sangat sedikit, Bung Ritwan, Hmm. gitu. Ya nanti ya dengan roster yang ada saya akan memaksimalkan gitu. Tapi dengan mungkin ada, siapa ya, kan saya juga lagi mapping gitu, lagi Ya. mapping bahwa big band ini siapa aja gitu, ternyata pas di ini cuman segini gitu ya. Jadi ada kemungkinan nih bila perlu nanti coba istilahnya mencoba mempersuasi Adi Pratama mungkin keluar dari retirement-nya. Iya, itu juga Hmm. saya juga, Hmm. Adi kan sudah memutuskan untuk pensiun Ya. gitu. Kita kan menghargai satu keputusan, si pemain sendiri karena mungkin dia mempunyai, Hmm. apa, rencana ke depannya seperti apa kan itu yang Ya. cuman ya menurut saya kalau menurut saya sangat disayangkan karena masih dalam tahap golden age lah, cuman Ya. tinggal mungkin, kondisi cederanya dia aja yang mungkin tidak memungkinkan main lagi. Ya. Tapi harusnya Ada ya oke. Ada kemungkinan nggak Coach Inal, Enesa mungkin dengan, kepemimpinan Coach Inal ini melirik pemain binaan dan juga mungkin ada pemain daerah mungkin yang kita belum dengar tapi kemudian memiliki postur yang istilahnya mumpuni lah untuk mengisi posisi 4 atau ya, 5. kan saya juga kemarin melihat-lihat atau dengan, tim pelatih lalu dengan manajer gitu me-mapping gitu ya, lapisan setelah IBL itu kan pasti ada mahasiswa satu, ada apa namanya, divisi ya, pemain Iya. divisi, lalu ada KU, kejuaraan KU. Nah, saya lihat ya ada beberapa tapi sekarang dipanggil timnas muda kan, jadi Bung Ridwan mungkin Hmm. ya mungkin, dipakai oleh timnas muda ya kita tidak bisa mengambil kan gitu. Hmm. Sebenarnya binaan juga, untuk sementara kita, ada tadi cuman ada di timnas muda sih memang, saya lihat itu, oh aduh ini anak ini. Saya ngobrol sama manajer Hmm. pelaksana, Andi Batam kan,
Iya. Ya sangat sedikit bercanda, "Entar kalau nggak masuk coba info ke saya ya, big man." Gitu, saya ketemu sama dia, "Oh, ya Iya. siap siap, nanti saya apa, kalau misalnya nggak masuk, nggak terpilih ke dalam tim, Iya. kan diinfo," gitu. Oke. Oke. Karena kita juga sangat sedikit, Bung, Iya. ya mungkin Bung Irawan juga sudah lihat ya Iya. di liga gitu, sangat sedikit. Oke. Terlepas dari posisi 4 atau 5, dari posisi 1, 2, 3, Mhm. Coach Inal cukup ini ya, cukup percaya diri ya dengan kualitas pemain yang dimiliki NSA sekarang. Widi masih ada di sana kan? Iya, sementara kan di satu masih ada apa, Widi ya, Widi, Jan, Hmm. gitu masih, apa, dengan sistem yang ada masih yang kemarin itu masih mumpuni lah menurut saya masih, masih bisa bersaing. Lalu ada Pandey, Rorim Pandey kan, Hmm. nanti ada, eee, Najabudin yang beberapa waktu yang lalu menunjukkan apa, grafik permainan yang meningkat lah, Hmm. gitu, untuk melapisi Lutfi Koswara nanti kalau semisal Lutfi, tidak akan stay atau stay sekarang kita minggu depan lah mungkin akan Hmm. ada, pengumuman dari tim gitu. Hmm. Lalu posisi ya saya juga akan sebenarnya sih, apa ya, pengen di posisi 4 sih misalnya sudah ada Rizky Pranata yang lalu Hmm. ada, Randika ya, Hmm. Randika bisa 4 ke 5 sih, gitu. Oke. Cuma memang harus harus ada tambahan sih Bung, untuk posisi shooter gitu yang shooter yang dan bisa menjadi leader lah, membantu Widi nanti. Karena kan dengan tidak adanya Das Wiggins itu Hmm. apa, berpengaruh sekali lah ya. Nah, saya harapkan Jan bisa mengambil mengambil apa namanya, perannya Das Wiggins untuk membantu Widi dalam mengatur apa, mengatur tim nantinya. Kalau Rizky Effendi Lalu ada bagaimana? saya lupa Ya. Rizky Effendi ya, ada Ya, Rizky ya. Effendi sudah mulai intens bermain, jadi Ya. dia bisa menjadi leader di posisi wingman ya, winger ya, forward gitu. Oke, jadi statusnya dia udah ini ya, udah mendekati full recovery, Coach ya? Ya 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 ya, sudah main ya, sudah apa namanya, sudah turun dalam full contact ya. Oke. Oke. Kemarin kan dia mau turun tapi tiba-tiba di-cut, di-cut, jadi dia, melampiaskan dalam Iya. berlatih gitu, Tapi dalam alhamdulillah latihan katanya gitu. dia sempat juga untuk nyicipin bakso Malang, Coach. Jadi nggak sia-sia ke Malang kemarin katanya. Oh ya, oke. Di Malang ya, sempat ke Malang dia. Coach, pandangan Coach ini Ya, terhadap, kompetisi IBL 2021 yang diadakan tanpa pemain asing bagaimana? Apa apa segi positifnya bagi NSA dan juga secara umum bagi liga? tanpa adanya pemain asing sudah pasti ya, apa, porsinya mereka, pemain lokal akan lebih, berpacu ya setiap pemain untuk, apa ya, istilahnya mengeluarkan potensi yang ada pada diri pemain masing-masing gitu. Hmm. Dan itu adalah waktunya bagi para pemain lokal untuk memang, apa, apa namanya, menunjukkan apa namanya, performanya lah, menunjukkan performanya supaya mereka apa, lebih lebih improve lagi gitu semua pemain gitu. Nah kalau apa, yang sudah pasti mungkin lebih, peta kekuatan akan, eee, pemain-pemain pun kan, pasti yang kita tahu kan banyak, Pelita Jaya masih dengan strong apa, rosternya Satria Muda lalu kan, jadi mungkin yang tadinya seperti Prawira juga menurut saya cukup cukup lengkap ya pemain-pemainnya gitu. Ya jadi lebih apa ya, lebih lebih kompetitif lagi gitu menurut saya, gitu. Oke. Nah saya nggak tahu regulasinya seperti apa, Bung, apakah nanti apa, dengan ada timnas muda berarti, pemain-pemain timnas yang senior akan balik ke klub masing-masing, eee pada kalau misalnya tanpa pemain asing, karena dengan tanpa pemain asing otomatis kan, apa ya, daya tarik, yang ditinggalkan oleh pemain asing itu kan kosong, Iya. dengan tidak adanya pemain-pemain terbaik di setiap klub gitu, Mhm. gitu. Oke. Nah itu regulasinya yang sampai saat ini, saya belum belum mendengar Hmm. dari manajer gitu. Oke.
Bukan dari manajer, dari apa? Dari IBL, bagaimana regulasi untuk untuk nanti timnas senior. Karena kan kalau misalnya mereka sudah tidak bermain, saya nggak tahu bisa balik kembali ke tim masing-masing. Kayak seperti 2017 waktu menghadapi SEA Games kan 2 minggu menjelang liga seri misalnya seri 1, seri 2 mulai, para pemain balik ke klub masing-masing. Setelah seri balik lagi ke TC training center, pemusatan latihan timnas. Apakah seperti itu lagi? Saya belum tahu 100% gitu bahwa itu akan seperti itu. Tapi ini kan semua tim pasti akan ada dampaknya ya, karena kita merubah sistemnya, karena kita tanpa berkompetisi tanpa pemain asing. Setelah kita cukup selama 2-3 tahun, 2-3 musim terakhir ini kan selalu ada pemain asing di sana. Dan ini kita kembali kompetisi tanpa pemain asing. Dari kondisi seperti ini yang terjadi pada semua tim ya di IBL ini, bagaimana Coach Inal melihat kans NSA untuk bisa mempertahankan prestasinya di IBL 2021 ini? Nah itu karena begini, dengan tidak ada pemain asing, sudah pasti kan kekosongan yang ditinggalkan oleh Mike itu sangat besar sekali ya. Mike di bawah basket itu dengan produktivitas dia dengan hampir 22 poin per game dan 11 rebound per game itu kan kosong, Bung, hilang. Nah itu yang harus kita sebelum dengan Jordan Madrid dengan dia walaupun minute play-nya sedikit tapi dengan kontribusinya cukup baik juga untuk posisi di situ. Nah itu yang membuat kekuatan Indonesia kosong di situ, Bung. Makanya saya mau mencari solusi yang baik untuk mengisi seperti itu, mengisi posisi itu, posisi big man terutama. Lalu kalau dengan tidak adanya Das juga pengatur serangan selain Widi, itu yang harus ditambahkan gitu dengan pada diri pemain NSA yang ada sekarang, terutama Rorim Pandey harus step up, Jan Michel Pandangan harus step up untuk posisinya Das Wiggins gitu. Lalu nanti ada pemain lain, ada Najabudin, ada Yugi di situ juga semua harus step up. Nah itu PR terbesar, Bung, untuk Indonesia saja. Makanya untuk mengulangi prestasi, bukan prestasi ya, pencapaian tahun lalu itu sangat-sangat berat. Ya, jadi saya pun lalu saya sudah ngomong pemain bahwa kita menghadapi suatu tantangan yang sangat berat untuk tahun 2021 karena kita kalau tanpa asing itu pasti kita harus mengisi kekosongan yang mereka tinggalkan gitu kan. Gitu. Nah ini mungkin sisi tersendiri yang harus sisi negatifnya adalah kita harus benar-benar kerja keras untuk mengisi kekosongan itu, Bung. Ya, dan mudah-mudahan mungkin Indonesia bisa menemukan ini ya salah satu dua solusi lah ya untuk terutama yang tadi Coach Inal katakan tadi terutama di posisi big man nanti mudah-mudahan Indonesia bisa mengisi kekosongan itu dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemain ya untuk mengisi kekosongan itu gitu. Karena itu sangat penting banget untuk terutama masalah rebound ya, karena menurut saya siapapun yang memenangkan rebound itu adalah tim yang pasti bisa memenangkan permainan gitu ya, persentasenya lebih besar gitu karena posisi selalu ada di pemain tim yang memenangkan rebound pada akhirnya pada akhir nanti di pertandingan. Gitu. Nah untuk mengisi posisi rebounder itu yang harus kerja keras banget. Makanya semua ya sebenarnya size nggak begitu pengaruh ya, cuman tetap aja gitu kalau misalnya sudah dalam keadaan menurun kondisinya udah pasti yang size-nya lebih tinggi yang akan dapat lebih rebound gitu kan. Mudah-mudahan kita dapat satu pemain atau paling bagus 2 pemain untuk mengisi posisi big man. Pemain dengan postur yang cukup mumpuni, Coach ya untuk ya itu ya. At least dia bisa
nggak usah double digit dalam rebound, cuman ya single digit tapi 9 rebound per game atau 8 rebound per game. Ya itu udah cukup baik lah gitu. Lalu kan bisa dibantu sama small man Ya, kita, small man. semuanya. Oke. Apa defense by committee atau rebound by committee gitu coach ya. Rame-rame gitu. Iya. Oke. Ya, reboy by the gang. Oke. Gang rebound. Ya. Oke, Coach Ino, terima kasih update ini mengenai NSA Ya, Jakarta. Terima kasih untuk ini ya, terima kasih informasi untuk persiapan juga timnya untuk menghadapi IBL 2021. ya, Kita berharap NSA juga bisa sama-sama. tetap terus mempertahankan pencapaiannya ya, melangkah maju terus Ya, dengan ya. prestasi yang telah dicapai saat ini dan terus berkembang ke depannya dan mudah-mudahan masalah yang dihadapi ini bisa ditemukan Ya, pemecahannya, solusinya dalam waktu dekat ini. ya, Terima kasih ya. Coach Inal dan Ya, stay safe. mudah-mudahan. Ya, sama-sama. Stay safe, Coach.